Selamat datang di Mas Mansur Channel, bagi kawan-kawan yang membanggakan. Edisi kali ini, Mas Mansur Channel akan mengangkat telusur monumen pahlawan santri dari Lumajang, Kapten Kiai Ilyas, yang telah gugur di Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang pada 9 April 1949. Dalam telusur kali ini, tim secara tidak sengaja bertemu dengan beberapa mahasiswa yang sedang berkunjung ke monumen bersejarah ini. Mereka tertarik dan bangga dengan perjuangan para santri masa revolusi Indonesia. Namun ada juga beberapa yang berkeluh yang dilontarkan oleh mereka. Untuk lebih detailnya, kita simak telusur berikut ini. Oh, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ini dari mana ini? Oh, Dari Widyagama Lumajang. Oh, ada acara apa ini kok datang di sini nih kira-kira? Kemarin sempat browsing-browsing gitu di internet. Ya. Kita browsing-browsing kok ada makamnya Kiai Ilyas gitu. Terus? Jadi kita cari-cari, jadi akhirnya ketemu. Bagus Mas Yan. Oh, ini ya memang ini dulu makamnya di sekitar sini. Terus dibangun monumen. Tapi sekarang makamnya dipindah di Taman Makam Pahlawan. Ini monumennya saja ini. Jadi tempat beliau bertempur dulu gugur di sini, kira-kira begitu. Kebetulan saya dari Mas Mansur Channel, dari YouTube Mas Mansur Channel. Barangkali bisa wawancara sedikit, ngobrol-ngobrol lah, ngobrol ya. Tidak apa-apa ya. Nah, monggo di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol. Monggo di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada, kepada para penonton yang membanggakan. Pada hari ini dari Mas Mansur Channel yang telusur salah satu pahlawan santri di kota Lumajang, namanya Kiai Ilyas. Nah, ini adalah komandan Hizbullah. Jadi komandan Hizbullah itu adalah pasukan daripada umat Islam yang dulu bertempur melawan Belanda pada waktu revolusi Indonesia 1945-1949. Dan hari ini kebetulan kita ada di monumen tempat beliau gugur. Kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, setahun yang lalu kita datang ke sini dan hari ini kita datang lagi menjelang Hari Santri. Barangkali ini kita juga ketemu dengan para mahasiswa. Nampaknya saya juga sangat bangga hari ini bisa ketemu mereka. Mungkin kita ajak mereka ngobrol-ngobrol sebentar yuk ya. Ditunggu ini kita ngobrol-ngobrolnya. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore ya, adik-adik semua ya. Ini adik-adik ya, bukan kakak-kakak ya. Karena kayaknya umur saya ada di atas kalian sedikit ya. Saya kan masih balita, bayi 50 tahun. Jadi perkenalkan, saya dari Mas Mansur Channel YouTube, yang mana akun YouTube kita ini menyiarkan cagar budaya, sejarah, cerita kepahlawanan dan sebagainya. Nah, saya ulangi lagi, tadi kan kalian ada yang mencatat apa kok ini dari mahasiswa mana? Widyagama Lumajang. Widyagama. Setahu saya Widyagama itu kan jurusannya ekonomi. Iya. Nah, kok kalian susah-susah ke sini? Itu ceritanya gimana sih biar para penonton juga paham, mungkin masyarakat Lumajang, masyarakat Indonesia juga paham. Ya, Kira-kira gini ya, kalau ngomong emang Widyagama sendiri kan memang kampus ekonomi. Terus kita sendiri juga, walaupun kita ekonomi, tapi setidaknya kita juga nggak melupakan sejarah gitu loh. Jadi kayak Kiai Haji Ilyas dulu kan pejuang. Ya. Ya, setidaknya kita
sedikit menoleh lah gitu. Ingat kepada pahlawan. Tahunnya, barangkali tahunnya di sini yang kayak tadi ya. Tahunnya tempat ini bagaimana? Kita browsing di Google sih. Oh, browsing, browsing di Google. Ya, namanya bukan mahasiswa sejarah, ini mahasiswa ekonomi, malah luar biasa ya. Browsing di Google terus tahunnya ada tempat ini gitu ya. Iya. Sambil nanya-nanya. Dan bagaimana menurut kalian? Ini kan menjelang Hari Santri 22 Oktober 2021 gitu kan. Menurut kalian gimana kesannya monumen ini gimana? Monumennya masih bagus, masih kokoh gitu ya. Keren ya kalau monumen. Ya. Untuk kira-kira kaum milenial, kaum muda, kalau monumennya bisa menarik enggak bagi kalian? Menarik. Menarik ya? Apa yang menarik? Ya bangunannya kokoh, masih terawat juga, bersih. Terus barangkali suasananya bagaimana? Suasananya juga sejuk kan di pinggir sawah gitu. Ya, apalagi kalian nanti akan tahu bagaimana cerita kepahlawanan di sini gitu kan. Mungkin akan, karena cerita sejarah itu kan tidak, ini misalnya monumen, kalau monumen saja beda, lingkungannya view-nya bagus, monumennya masih kokoh, keren itu bagus. Tapi kalau kalian nanti semakin tahu bagaimana pertempuran hebat Kapten Kiai Ilyas, salah seorang pejuang yang sangat galak, yang sangat ditakuti Belanda, kalian akan semakin bangga, barangkali gitu ya. Nggak pernah tahu ya. Nah, jadi ya perlu dikasih tahu sedikit. Nggak usah tempe ya tahunya saja. Jadi kepada adik-adik, di sini adalah pertempuran terakhir. Jadi Kiai Ilyas itu adalah seorang komandan Laskar Hizbullah. Dulu di luar tentara itu ada namanya kelaskaran. Jadi anak-anak muda gitu kan, santri-santri, kalau yang Islam, kalau yang yang non santri juga membentuk laskar-laskar yang lain, ada Pesindo, ada laskar. Pernah nonton film Naga Bonar nggak? Di film Didi Petet Naga Bonar. Cerita copet jadi pahlawan itu kan. Iya. Nah, itu sama saja. Jadi kalau Kiai Ilyas ini kan memang guru ngaji beliau itu. Terus ketika ada perang melawan Belanda, beliau tergugah hatinya memimpin pasukan sekitar 500 sampai 1000 laskar Hizbullah, anak-anak santri. Jadi beliau ini luar biasa, yang sering merugikan Belanda gitu kan. Jadi Belanda dibomi, kadang dicuri senjatanya, bukan dicuri duitnya ya, tapi senjatanya, karena Laskar Hizbullah ini memang laskar yang disegani saat itu di Lumajang. Di tempat markasnya dulu sempat di Boreng. Boreng itu desa Boreng ya, tahu ya. Di timurnya JLT, dulu udah ada JLT, jadi jalannya susah sih. Jangan bayangkan Boreng kayak hari ini sudah ada JLT, ada jalan hebat itu, jalan besar. Dulu udah ada jalan itu ceritanya. Nah, Kiai Ilyas bermarkas di sana memimpin pasukan, akhirnya kemudian beliau pindah ke Jember, ke Kencong dan sebagainya, melewati berpuluh-puluh pertempuran. Jadi kemudian beliau diserang di sana, pindah lagi ke daerah-daerah di sekitar Wat Gali itu kan, di Wat Gali itu bertempur lagi. Jadi ceritanya hampir 3 tahun beliau ini bertempur terus dengan Belanda, mulai 47 ya sampai 49, 2 tahun. Yang di Murni beliau tidak di rumah tapi bertempur terus. Jadi dari nanti daerah-daerah Wat Gali beliau pindah lagi ke Pasru. Tapi jangan bayangkan naik motor kayak kalian ya, jalan kaki. Jadi gitu. Jangan, kalau dalam sejarah tahun 45 belum ada Yamaha, belum ada Honda. Jadi beliau jalan kaki dengan pasukannya yang muda-muda kayak gini. Nah, ini mereka jalan kaki, menenteng senjata. Kadang ya tidak punya senjata. Jadi mungkin dari 1000 pasukan yang punya senjata paling tidak lebih dari 100 orang. Gantian jadi kalau nembak. Kalau sekarang kan banyak bedil-bedilannya. Jadi gitu, bagaimana mereka orang-orang laskar, baik Hizbullah dan para pejuang itu, mereka itu ingin merdeka saja. Seperti kalian sekarang bisa kuliah, bisa sekolah, dulu nggak ada. Jadi bagaimana para pendiri bangsa ini yang ingin merdeka itu hanya sekedar seperti kalian itu nyawa dipertaruhkan. Kira-kira bangga enggak? Bangga ya. Jadi tidak hanya bertaruh duit, tidak hanya bertaruh karir, tapi bertaruh nyawa. Ini ceritanya Kiai Ilyas dengan Laskar Hizbullah, wah dicari sama Belanda, wanted, orang yang paling dicari. Mereka lari, tapi sambil menyerang terus, merugikan Belanda di mana-mana. Nah seperti itu ya, gudang-gudang amunisi Belanda dicuri, dibom kadang-kadang, sehingga membuat malu, membuat Belanda takut juga gitu kan. Ini dari Pasru pindah ke
Dampit. Karena di Dampit, Lumajang itu tahun 47 masuk wilayah Belanda. Jadi kita diduduki Belanda. Sampai di Pronojiwo. Kita bertahan, Republik Indonesia dan pasukannya bertahan itu hanya di daerah Malang. Jadi Dampit, Ampel Gading. Kiai Ilyas di sana. Baik, kemudian beliau masuk kepada anggota TNI menjadi kapten. Dan dia sangat disegani Laskar Hizbullah ini. Kebetulan ini hari santri. Jadi dulu ada Laskar Hizbullah ini sangat disegani. Kalau di Lumajang, siapa lagi kalau bukan Kapten Kiai Ilyas. Jadi gitu ceritanya. Dan ketika 48 Belanda, agresi militer Belanda namanya kedua, itu nyerang lagi Belanda. Akhirnya Kiai Ilyas dengan para pejuang masuk lagi ke Lumajang. Mereka gerilya. Pertempuran mulai dari kira-kira saya kasih tahu dari Tempur Sari, mereka masuk di pantai, jalan kaki juga. Jangan bayangkan terus bawa beras gitu, nggak ada mereka itu. Ya dikasih makan rakyat, karena rakyat juga pingin merdeka juga. Ada buah-buahan dimakan. Bayangkan 500 sampai 1000 orang itu nggak ada amunisi. Mereka jalan, nginep di rumah rakyat, dilindungi kalau ada Belanda, rakyat yang melindungi, dijadikan anak, jadi petani dan sebagainya gitu. Jadi jangan bayangkan para pejuang kita itu punya seragam yang keren, gagah gitu kan. Kayak sekarang sudah enak kan punya pangkat. Kalau dulu ya ada pangkatnya tapi disimpan, tidak berani juga gitu kan, namanya gerilya itu. Jadi mereka di rumah-rumah rakyat tidur, makan, jadi masak bersama rakyat, makan bersama rakyat. Dari Tempur Sari mereka lewat itu, cerita pertempuran terakhirnya itu tahun 49 awal dari sana, dari Tempur Sari. Lewat di sana sempat terjadi perang besar di Tempur Sari. Kemudian masih lolos Kiai Ilyas, akhirnya masuk ke daerah-daerah Jugosari tahu ya, Jugosari. Ke utara terus menyerang, jadi Kiai Ilyas dan Laskar Hizbullah ini bukannya malah takut, malah nyerang Belanda ini, mencari musuh. Jadi mereka masuk ke daerah Pasirian. Kenapa kok Pasirian, Pak? Pasirian itu pusatnya Belanda. Jadi jangan bayangkan Pasirian, ini kecamatan-kecamatan besar itu pusatnya Belanda. Jadi diserbu di Pasirian, digoda, diserbu. Dari sana, dari Pasirian, lanjut ke utara, terjadi pertempuran nanti di Sumber Suko itu, di daerah-daerah Sumber Suko ya. Dari daerah Sumber Suko, pertempuran, ya Belandanya banyak yang meninggal. Makanya Kiai Ilyas ini salah satu komandan yang paling dicari. Kemudian larilah Kiai Ilyas itu ke daerah-daerah yang namanya daerah-daerah Banjarwaru gitu lah. Nah di Banjarwaru ini mungkin ya ada pengkhianat apa kita tidak tahu, sehingga Belanda tahu posisinya komandan yang paling dicari ini. Kemudian Belanda mengerahkan ratusan pasukan. Kiai Ilyas ini pasukannya pecah-pecah ini sudah, karena melawan di mana-mana ya. Jadi beliau sekitar 50 sampai 70 pasukan. Belandanya sudah ratusan, diiringi tank-tank ini. Tapi sebagai seorang pejuang membela negara kesatuan Republik Indonesia, beliau sebagai seorang santri, sebagai seorang Laskar Hizbullah tidak mundur. Jadi pertempuran terakhir Kiai Ilyas di wilayah ini. Jadi bayangkan ini, adik-adik bisa membayangkan ini pasukan Kiai Ilyas terjepit di antara kali-kali ini ya. Musuh sudah dulu tidak ada rumah tentunya ini hutan ini. Jadi di ladang-ladang, ini pertempuran terakhir. Dan dalam pertempuran itu Kiai Ilyas kemudian itu masih bisa melawan. Nah, ceritanya terakhir itu didampingi oleh ajudannya namanya Pak Anas Zaini ya. Jadi Anas Zaini itu nanti jadi kolonel, jadi pembesar dia, tidak gugur. Jadi Pak Anas itu mendampingi beliau dalam pertempuran itu. Ada orang Belanda, serdadu Belanda yang kemudian senjatanya orangnya kena senjatanya. Dulu kan kita tidak punya senjata, senjatanya Belanda keren-keren, jadi mau diambil sama sang Kapten Kiai Ilyas ini. Ketika mau diambil malah ditembaki, tapi beliau tidak langsung gugur. Jadi pesannya Kiai Ilyas terakhir supaya Anas Zaini dan kawan-kawan lanjutkan perjuangan. Seperti itu ya. Jadi ini satu cerita yang mengharukan bagi mungkin teman-teman ya, saudara-saudara. Kita cerita di monumen yang luar biasa ini. Jadi mungkin kalau saya sih terenyuh karena saya membayangkan ini urusan nyawa, tapi Republik harus dibela dengan nyawa. Dan kalian mahasiswa barangkali bisa memahami bahwa Hari Santri tidak hanya dipahami dapat diskusi saja, tapi datang ke tempat yang luar biasa ini menurut saya luar biasa.
kesan-kesan adik-adik mahasiswa bagaimana? Setelah tahu, kalau tadi kan keren aja gitu kan. Nah, sekarang setelah tahu cerita pertempuran hebat itu bagaimana? Ya kagum ya pertama ya, soalnya mempertaruhkan segalanya untuk kemerdekaan juga demi masyarakat. Ya. Terus ya intinya menginspirasi kita sebagai kaum muda. Oke, mungkin yang lain? Sama sih. Kalau tempatnya bagus sih, tapi sayang ke jalan buat menuju ke sininya. Kenapa jalannya? Ya aksesnya cukup sulit kayak cukup sulit ya. Kayak sayang gitu, ini masih bagus tapi kan jalannya monumen pahlawan besar gitu ya. Nggak ada aksesnya buat masuk itu sulit. Nggak ada akses jalan ya. Cuma setapak aja ya. Jalan bisa jalan setapak ya mungkin. Nah ini para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan juga nantinya ini kita bersama teman-teman adik-adik mahasiswa, adik-adik yang luar biasa datang ke sini. Mungkin sedikit yang bisa setelah kita cerita, ada satu hal yang mungkin sangat mendasar terkait di sini, ada keluhan sedikit terkait akses jalan masuk di monumen ini. Mungkin sekitar 50 meter ya. Ya, tidak ada jalan khusus. Ini jalannya petani yang agak susah memang. Jadi barangkali nanti dari pihak-pihak yang berwenang, terutama dari pemerintah Kabupaten Lumajang, bisa untuk menata lebih lanjut. Karena memang dari tahun ke tahun memang jalannya seperti ini. Jadi kalau orang mau datang ke Monumen Kiai Ilyas penuh perjuangan. Jalannya juga ada papan petunjuk ya. Iya. Sulit tadi sampai nyasar-nyasar gitu. Juga jalannya ini kalau lagi lagi jalannya banyak tebu makin tidak lihat ini. Apalagi kalau hujan mungkin ya Pak. Wah, emang semakin perjuangan ya. Barangkali itu ya adik-adik ya yang bisa kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak sudah datang di tempat yang luar biasa ini. Kalau kita dari Mas Mansur Channel sudah biasa ke tempat-tempat yang lebih susah dari ini. Tapi juga kita harapkan seluruh masyarakat Lumajang minimal atau yang lain-lain dimanapun Anda berada, monumen-monumen pahlawan yang kebetulan dalam momentum Hari Santri ini tentu mesti terus dilestarikan, dirawat, dan kalau perlu diperbaiki secara maksimal ya. Baik monumennya maupun akses jalannya. Barangkali seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Terima kasih juga kepada para penonton Mas Mansur Channel di seberang sana. Ya, mungkin laporan kita dari Monumen Kiai Ilyas di Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang, Kabupatennya Lumajang juga, Provinsi Jawa Timur. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa di dalam acara Telusur Mas Mansur Channel berikutnya.